Akhirnya, Timnas Indonesia U23 menggelar TC sebagai persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Agenda ini dimulai sejak 20 Juni di Jakarta, tepatnya di Stadion Madia GBK. TC ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam membentuk kekuatan terbaik mereka menghadapi turnamen regional yang digelar pertengahan Juli mendatang. Namun, bukan sekedar TC biasa, kali ini pemusatan latihan Timnas U23 menyimpan banyak kejutan. Mulai dari penambahan asisten pelatih baru asal Belanda, Frank van Kempen, hingga yang paling mengejutkan soal keberadaan Simon Tahamata yang ikut terlibat dalam tim pelatih. Tanya itu, wajah-wajah baru di skuad termaksud potensi pemain diaspora dan naturalisasi turut membuat publik penasaran. Selain komposisi tim pelatih dan pemain, ada juga dinamika menarik soal pendekatan taktik yang digunakan. TC ini kabarnya menjadi momen integrasi antara filosofi pelatih senior dan gaya bermain khas U23 yang lebih agresif. Namun dari semua kejutan itu, bagaimana respon rival hingga perkembangan TC sejauh ini? Let's go, kita bahas satu persatu. Dimulai sejak 20 Juni di Stadion Madia GBK, pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 menandai langkah awal Garuda Muda untuk kembali unjuk taring di kawasan Asia Tenggara, di mana kita berada di Grup A ASEAN U23 Championship 2025 bersama Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Apalagi kita akan bertarung di markas sendiri sebagai tuan rumah. Jelas harga diri bangsa nggak bisa disepelekan. Namun, ini bukan sekedar TC biasa, ada banyak kejutan dan warna baru yang muncul sejak hari pertama. Mulai dari metode latihan, pemain-pemain pilihan, hingga komposisi tim pelatih yang berbeda dari sebelumnya. Jelas berbeda, karena ini untuk pertama kalinya Timnas U23 dipegang oleh Gerard van den Berg, pelatih yang sudah berpengalaman di Eropa. Sejak menyeleksi saja, ia memilih pemain dengan cara yang tidak biasa. Begadang hingga subuh, menonton laga-laga lokal hanya demi melihat siapa yang benar-benar pantas mengenakan lambang Garuda. Well, I think sometimes I sleep at 5 o'clock because I don't know the players. I picked them by myself, yes. I picked them all by myself, but I think for me it was difficult because I don't know the players. So I watched many games also in the night. Hasilnya, 30 pemain dipanggil. Van den Berg mengaku sangat puas. Dan tak lama beberapa hari setelahnya, 2 nama dicoret. Mereka adalah Putra Seva Sanggasi dan Husna Al-Malik. Bukan karena jelek, bukan karena nggak ada kualitas, tapi inilah persaingan yang ketat. Seperti menurut Van den Berg, para pemain memiliki mental juang, karakter kuat, dan kualitas teknik yang sesuai dengan visi permainan cepat dan agresif yang ia inginkan. Nah, setelah beberapa hari berjalan, Coach Gerard van den Berg mengakui sangat yakin terhadap kualitas dan kekompakan skuad asuhannya. Meskipun beberapa nama masih baru, layaknya Dominic Dion, Brandon Schneemann, hingga Jens Raven yang baru promosi dari Timnas U20. Atas perkembangan ini, bahkan Van den Berg disebut sangat berani menjanjikan kemenangan di laga debutnya. Apa yang bisa saya lakukan dengan hari ini? Kita harus mulai dengan menang, permainan untuk mencapai final. Dan jika kita tidak menang, kita akan keluar. Jadi semua orang bisa berkata, saya sudah bermain banyak permainan sebelumnya. Tapi jika kita kalah, kita akan keluar. Jadi kita harus menang setiap permainan. Saya tidak peduli dengan siapa yang kita mainkan. Jika kita kalah, kita akan keluar. Jadi fokus harus di sana. Dan semua orang akan berkata, tapi saya tidak peduli karena saya harus bersiap-siap dengan tim saya sendiri, kata Gerard van den Berg dilansir dari Bola Sport.
Menariknya, Gerald van den Berg gak sendirian. Ia mendapatkan pasokan kebutuhan pendamping pelatih. Maksudnya, pelatih asal Belanda itu mendapatkan support dari PSSI untuk menambah asisten pelatih, di mana Simon Tahamata resmi turun gunung, ikut dalam sesi pemusatan latihan Garuda Muda. Om Simon menyusul bergabung bersama Frank van Kempen dan Zulkifli Syukur yang telah lebih dulu menjadi asisten van den Berg. Dengan keberadaan asisten baru yang berkualitas hingga berpengalaman di Eropa, khususnya di Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam, jelas ini sebuah hal yang positif. Metode pelatihan Simon diharapkan bisa menularkan nilai-nilai positif, terutama soal melatih pemain muda, jelas butuh pendekatan yang berbeda. Dan Van den Berg sendiri sangat mengakui perkembangan skuadnya setelah kehadiran asisten keturunan Maluku tersebut. Karakternya sangat baik dan tentu saja ini juga dibantu oleh Coach Simon Tahamata. Sekarang dalam rangka memberikan banyak bimbingan kepada para pemain. Kata Gerald van den Berg, sumber Bola Okezon. Yaps, dalam hal ini Simon Tahamata sudah pasti lebih jago, apalagi soal komunikasi. Asisten berdarah Indonesia ini sangat cocok, di mana ia fasih dalam berbahasa Indonesia maupun Belanda. Maka dari itu, beberapa pemain yang kesulitan untuk komunikasi langsung dengan Van den Berg tentu terbantu dengan keberadaan Om Simon, ya kan? Di tengah persiapan, tim-tim yang akan menjadi lawan Garuda sudah mulai penasaran. Apalagi tim kepelatihan Timnas U23 juga bisa dibilang ada banyak penambahan wajah baru. Salah satunya adalah rival satu grup, Malaysia. Sudah mulai menerka kekuatan Garuda dan mereka gak gentar sama sekali. Dalam pandangan Harimau Malaya, Timnas U23 bukan timnas senior yang sudah terbukti. Walaupun tim kepelatihan kelas Eropa, namun secara tim masih baru, makanya mereka pede bisa mengatasi permainan Garuda Muda. Apalagi di kubu Malaysia U23 sendiri, sebanyak 26 pemain telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi di proyek khusus bernama The Elite Games. Yap, ada julukannya, The Elite Games, yang merupakan nama untuk laga uji coba singkat yang dimaksudkan sebagai ajang pemanasan bagi Timnas U23 Malaysia. Proyek tersebut juga dianggap sebagai ajang terbaik bagi pelatih Nafuzi Zain untuk menguji kecocokan dan performa pemain dalam waktu singkat. Salah satunya adalah melakukan pemusatan latihan. Dan beberapa hari ke depan, sebelum AFF U23 dimulai, mereka bakal melakukan uji coba. Tapi nggak disebutkan bakal lawan klub mana. Menurut rencana, kami akan bertanding sebanyak 3 kali dengan klub Liga Super sedang berlangsung, ujar pelatih Timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain, seperti dikutip bola.com. Sementara itu dari grup sebelah, Vietnam justru memuji skuad asuhan Gerald van den Berg. Nguyen di level U23 kali ini tetap dilatih oleh pelatih utama, di mana Kim Sang-sik akan mengikuti turnamen sebagai kepala pelatih di Indonesia. Meskipun hanya level U23, Kim Sang-sik menganggap duel melawan Indonesia selalu menegangkan dan kompetitif. Dari apa yang saya ketahui dan amati, Thailand dan Indonesia selalu menjadi lawan yang kuat. Thailand tampil menonjol dengan teknik dan organisasi yang solid, sementara Indonesia tampil memukau dengan kekuatan fisik dan kecepatan mereka, kata Kim Sang-sik dilansir dari Super Bowl. Entah sedikit aneh emang, sejak kita ganti pelatih Vietnam sering banget merendah terus gak kayak dulu. Sementara negeri jiran Malaysia, ya tetap aja suka meremehkan. Pada persiapan Timnas U23 kali ini, sejatinya skuad asuhan Gerald van den Berg gak bisa bermain dengan komposisi yang maksimal. Sebagai contoh saja, Welber Jardim tak dipanggil karena gak ada izin dari klubnya. Sebab Asian Cup Championship bukanlah kalender FIFA. Selain itu, Gerald van den Berg sejatinya juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba tim barunya dengan laga uji coba. Namun sayangnya, semua dipastikan batal. Saya punya beberapa pertandingan persahabatan, tetapi masalahnya adalah mereka membatalkannya. Jadi kami harus bermain 11 lawan 11. Tetapi bagi saya itu tidak masalah. Jadi saya bisa melihat semua permainan saya. Itu bagus, kata pelatih Timnas U23 dilansir dari Jawa Post.
Meskipun begitu, PSSI tetap memberikan target maksimal untuk membawa Piala AFF U23 2025. Mau bagaimanapun keadaannya, juara tetap menjadi tujuan utama Garuda. Pada akhirnya, pemusatan latihan timnas U23 kali ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan langkah nyata membangun identitas baru Garuda Muda. Di bawah kendali Gerard van den Berg yang visioner, serta dukungan asisten-asisten berpengalaman seperti Simon Tahamata, skuad muda ini menunjukkan perkembangan signifikan baik secara teknik, mental, maupun kekompakan tim. Meskipun tanpa uji coba dan beberapa pemain absen, semangat tidak pernah padam. Justru sebaliknya, dari keterbatasan itulah karakter tim ini terbentuk, berani, disiplin, dan siap tempur. Rival mulai melirik, ada yang meremehkan, ada pula yang mulai waspada. Tapi satu hal yang pasti, timnas U23 Indonesia datang bukan untuk jadi pelengkap. Kita hadir dengan tujuan besar, yakni juara di rumah sendiri. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.